yang tertulis dalam Roma 9 ayat 6 ini berbunyi, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Artinya, orang Israel itu tidak semua yang dari Israel itu orang Israel. Jadi kami pun tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi kami Kristen ini adalah Israel baru yang berhak mewarisi kerajaan surga. Aku juga mau jawab tadi Ko Juma tentang apa Amsal 8 ayat 22. Sabar dulu Bang. Sabar. Oke, silakan Oke. Anda tahu surat Roma itu ditulis untuk siapa? Itu surat Paulus untuk jemaat di Roma. Untuk jemaat di Roma atau jemaat di Indonesia? Oh, jangan begitu cara interpretasinya. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Baca kitab Roma. Coba Anda baca kitab Roma. Jadi begini dia. Pelan-pelan. Jangan gitu. Giliran saya. Nggak elok gitu diskusi. Giliran saya, saudara. Giliran saya. Anda tadi mengatakan Anda adalah Bani Israel. Israel rohani. Berdasarkan kitab Roma. Ternyata kitab Roma ini dituliskan untuk jemaat-jemaat yang ada di Roma, bukan untuk Anda. Oh, jangan ambil kayak gitu. Apa yang tertulis untuk jemaat di Roma itu berlaku, makanya kami pakai Bible itu berlaku juga untuk seluruh umat Kristen. Kasih dalil. Tolong, saudara. Saudara, tolong kasih dalil kalau Roma itu untuk seluruh umat manusia. Silakan, saya tunggu. Saya kasih begitu. Waktu. Jadi, saya hargai saudara. Tentang Alkitab sebagai panduan. Saya hargai saudara. Silakan Anda tunjukkan bahwa kitab yang spesial untuk jemaat di Roma itu juga untuk Anda di Indonesia. Silakan. Saya tunggu. Oke. Silakan. Jangan kau ambil seperti itu. Kau menjebak pertanyaanmu. Jadi saudara keimanan memang dinyatakan untuk domba Israel yang hilang, tetapi karena Yesus ditolak oleh orang Israel, maka seperti undangan itu bahwa di luar Israel pun akhirnya mendapatkan keselamatan. Itu dia. Dalil. Anda membawa Roma. Dalil. Kau jangan membawa gitu, Roma. Kau menyesatkan gitu Roma itu, saudara. Ternyata Roma itu ditulis untuk jemaat yang ada di Roma. Betul. Sekarang apakah surat Paulus ini untuk seluruh umat manusia khususnya Roma ini? Anda mengatakan iya. Mana dalilnya? Apakah Al-Quran yang berbahasa Arab hanya untuk orang Arab? Dalilnya untuk seluruh umat manusia. Sekarang dalilnya di mana Al-Quran untuk Indonesia? Litubayina linnas tertulis di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syura ayat 52. Oke? Jadi jangan Anda mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran. Justru seruan-seruan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jelas dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang mana dalilnya bahwa surah Roma itu untuk seluruh umat manusia? Silakan. Saya masih menghargai Anda. Silakan tunjukkan dalil. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Jangan mute-kan aku Hendy. Ya, silakan Anda tunjukkan dalilnya di dalam Bible, di dalam surah Roma. Kalau surat Roma itu ditulis untuk seluruh umat manusia. Silakan. Tadi kan udah ditulis itu, Roma 9 ayat 6 itu. Tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi tidak ada hubungannya itu. Sama seperti Yesus berkata, baptislah seluruh bangsa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seluruh bangsa diundang untuk mengikut Yesus. Saudara, tolong tunjukkan di dalam kitab Roma. Kau jangan menyesat Juma. Kau jangan memelintir ayat Alkitab. Oh, saya tidak memelintir, Bang. Malah di dalam kitab Roma 1 itu di data nomor 7, dengarkan.
kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Cuma kau jangan berbohong. Dalilnya ada gitu? Tahu, Juma. Aku udah simak Coba semua Bang ayat. Handi, Sekarang ada nggak itu yang satu bisa dulu, Juma. nunjukin Aku anggap clear Roma dulu itu, 1 Juma. nomor Aku anggap 7? clear dulu. Roma 1 nomor 7, Bang? Roma 1 sebentar dulu. Sebentar. Iya, silakan. Roma 1 nomor 7. Iya. Ya. Apa yang dibilang situ Roma 1 ayat 7 itu? Kepada Bacakan kamu aja, sekalian aku ini. yang tinggal di Roma, yang dikasihi Theos, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang suci, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Theos, Father kita atau Bapak kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Bentar, kepada kamu sekalian, dengar yang ketawa-ketawa, yang di bawah juga, yang Kristen juga harus tahu bahwa ini Juma ini penyesat. Dengar, aku jawab. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, oke, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, mana ini, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Benar, ini memang disampaikan jemaat kepada jemaat di Roma. Tetapi sekarang ingat, pertanyaan saya, ucapan jangan ini ingat-ingat. yang di Roma ini juga berlaku untuk seluruh umat Kristen di Indonesia. Di Pertanyaan saya, mana dalilnya kitab Roma untuk seluruh dunia? Silakan. Cuma mana dalilnya Al-Quran untuk orang Indonesia? Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Kamu selesaikan dulu tugas. Kau menyesatkan umat Kristen dari Amsal. Ini aja dulu kamu selesaikan, Bang. Ini yang kamu selesaikan dulu. Ini dulu. Gampang tuh, Juma. Iya, silakan. Apa yang mau silakan Anda tunjukkan bahwa kitab Roma itu teruntuk seluruh umat manusia. Silakan. Kitab Roma itu, bahkan semua Alkitab itu untuk umat Kristen, Juma. Kitab Roma. Kau jangan ketawa kau. Kau tertawa. Dengar. Saudara, saya mereka tidak membuat yang Anda dijadikan binasa menjadikan Alkitab firman Tuhan sebagai lulusan. Kamu yang jadi lelucon, bukan Bibelmu. Bukan Bibelmu yang lelucon, kamu. Alkitab sebagai lelucon. Engkau akan binasa. Saya tidak menertawakan Bibel. Saya menertawakan kamu. Menjadikan firman Tuhan sebagai lelucon. Saya tidak menertawakan Bibel. Saya menertawakan kamu yang mengatakan kitab Roma itu untuk seluruh umat manusia. Saya minta dalilnya mana? Saudara, saya tidak menertawakan Bibel. Ngapain Bibel ditertawakan? Kau menertawakannya cuma. Saya menertawakan kamu. Kamu yang berbohong mengatakan firman Tuhan. Kamu yang berbohong menipu orang di sini dengan mengatakan kitab Roma untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Makanya saya tertawa. Itu seluruhnya Alkitab itu cuma untuk umat Tuhan. Kitab Roma yang saya tanya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, sebagai pedoman umat Kristen, tadi kan Yesus. Tadi kan saya bertanya, saudara. Jangan memaksakan hanya untuk di mana? Saudara, saya kan tadi bertanya samamu. Yesus mengaku dengan mulutnya diutus untuk domba yang hilang dari umat Israel. Apakah kamu adalah domba yang hilang dari umat Israel? Kamu membawa kitab Roma. Saya tanya, apakah kitab Roma untuk orang Indonesia? Ternyata kamu sendiri membaca, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Tak ada yang tinggal di Indonesia, Bang. Kamu melintir juga. Seluruh nas Alkitab adalah untuk umat Kristus, untuk pengikut Kristus. Kau menertawakan firman Tuhan. Mereka yang binasa memang menjadikan firman Tuhan sebagai lelucon. Kau akan binasa cuma. Tapi aku boleh aku jawab tadi. Amsal 8 ayat 22. Jadi biar ku bongkar sebelum ke situ,
Iya, nggak izin apa-apa. dulu, Habis izin ini, dulu. habis ini. Amsal Akui 8, dulu. 22. Akui dulu bahwa kitab Roma Apa? bukan untuk orang Indonesia. Kitab Roma untuk seluruh dunia. Dalilnya. Seluruh dunia. Yesus berkata, Dalilnya mana? Dalilnya mana? jadikanlah seluruh Itu Matius. pergilah ke seluruh dunia. Itu Matius. Jadikanlah jadi muridku. Itu Baptislah Matius. mereka dalam nama Bapa, Itu Putra dan Roh Matius, Kudus. Bang. Itu Itulah karangan Yesus Matius. yang berkata itu. Yang saya tanya kitab Roma ini. Kau nggak Kan saya perlu bertanya. bertanya itu. Nggak mungkin dengar juga. Nggak mungkin semua ditulis. Nggak mungkin. Kerangka Makanya kau karang, acuannya karena adalah tertulis. Yesus berkata. Karena tidak tertulis, kamu karang sendiri gitu. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roma itu. Paulus dia adalah murid Yesus. Murid Berarti Yesus bertentangan yang dong ya. Berarti bertentangan dengan pengakuan Yesus yang adalah untuk Bani Israel dengan Yesus yang untuk seluruh manusia. Bertentangan. Yesus dalam Matius 12 nomor 15 nomor 24, pergilah aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda membawa data Matius 28, itu setelah kebangkitan. Panjang lagi nanti ceritanya. Ketemu nanti kepada Hilal bin Zakar. Angkatan jahat. Alamak. Ayolah teman-teman Kristen. Kita berikan edukasi kepada anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang 2 slot kita tunggu oten ya. Tunggu oten ya. Jangan yang Muslim, karena di bawah saya lihat banyak yang minta dari Muslim. Yang Kristen Boleh 3 ya. slot Datuk. Boleh 3 slot Datuk. Saya turunkan aja. Saya belum Jangan. Geram banget saya dari tadi. Iya, iklan dulu bang. Ya. Baik teman-teman di bawah, kalau mau bikin ini ya, kalau mau buat VT supaya kasih paham, izin abangku Bang Zuma. Silakan. Guru-guru semua ya, izin ya abangku. Jadi malam ini pasal 87 tertawa riang dengan Koko buat kopi manis campur Masako. Itu judulnya ya. Di surga Anda ada 3 Tuhan yang bersaksi, seperti satu wasit dan hakim garis 2 sisi. Kalau ditanya jawabannya satu esensi, kami yang mendengar menahan naik tensi. Baik jemaat ataupun pendeta, jika ditanya menggunakan data, rohnya kesurupan dari desa ke kota, sama seperti jawabannya antah berantah. Kawin berkawin bagi Anda dihalalkan. Tipu menipu juga tidak ada larangan. Mana yang kau suka boleh kau inginkan. Haram dan kejam sangat diperbolehkan. Perkenalkan inilah ajaran setan, konsep sesat featuring kebohongan. Buku-buku novel sebagai tuntunan, isinya door prize penuh kejutan. Siap teman-teman ya, dicatat. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan roda ban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Mengerikan ya. Segala air teguk boleh kau telan, terkecuali air pecahan ketuban. Dari zaman dinosaurus sampai kenabian, gaya ngomong penuh trik dengan kelembutan. Modus dan munafik yang kau tampilkan, sudahlah lama itu ketahuan. Sampai kucing bersayap kupu-kupu dan labi-labi merayakan tahun baru, yang naik gugur satu persatu, yang ngaku warisan Israel baru, mainmu kurang jauh, otak kau jadi cupu. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok, macet, nangis, bubuk dan mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Sekian terima gaji, stay tune. Iya. Ada Darius. Mau bertanya sama Guru Nazuma. Silakan. Ya paman, sebentar ya. Ini saudara kita ini Kristen tapi lucu gitu loh. Lucu. Ini bagus namanya Kardos Story. Halo bang, salam malam. Ya malam. Kristen bang ah? Iya, saya Kristen. Oke lanjut bang. Oke.
Pertanyaannya bagus sekali. Oh, belum? Belum. 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 Baru siap-siap, Bang. Baru siap-siap ini. Aduh. Hari Gini, boleh saya tanya ya? Ya, silakan. Oke, jadi gini, abang-abang di tempat ini. Ini kan pembahasan tentang Yesus ya. Yesus bukan Allah ya. Iya. Iya. Jadi kalau pendapat abang Yesus bukan Allah itu di mana ada bukti-buktinya? Allah itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Yesus itu makhluk. Ya, di mana di Al-Quran siapa yang menjumpai Allah tidak sama dengan makhluk itu siapa siapa? Tidak ada yang pernah melihat Allah. Yohanes 1 nomor 18. Bukan beba ya. Lah kan, jadi kan berbicara mengenai Yesus. Enggak. Ini kan Yesus bukan Allah. Dan Allah itu diklaim bukan Yesus, berarti Allah itu bukan Yesus, begitu kan? Iya. Nah, kemudian yang pertanyaannya, sahabat Allah Sendang yang Syukran dimaksudkan SWT itu, Allah SWT itu, siapa yang menjumpai tidak sama dengan makhluk? Siapa yang menjumpai? Tidak ada yang menjumpai, tidak bisa. Tidak ada yang menjumpai. Yes. Tak ada orang yang mampu melihat Allah. Terus tidak sama dengan yang diciptakannya, tidak sama dengan apapun. Itu siapa mengklaim itu siapa? Kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam yang mengklaim pencipta langit yang dan bumi itu ayatnya di mana yang tidak sama itu di mana? Siapa menjumpainya, Bang? Ya, Asyura siapa yang menjumpainya? Kalau dijumpai lalu dijumpai maksudnya dia harus datang seperti makhluk itu. Gini kan abang ini mengklaim Allah itu bukan seperti yang diciptakannya atau sama siapapun, tidak kan seperti itu. Nah, yang mengklaim itu siapa? Ya, Tuhan siapa sendiri yang Allah itu siapa? Tuhan sendiri yang mengklaim bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun dan ciptaan apapun. Itu siapa? Ayo. Cuma simpel siapa? Sopo. Oke. Jadi tidak ada satu manusia pun yang pernah menjumpai Allah, melihat keberadaan wujud Allah itu, tak ada yang pernah melihat. Makanya Allah mengatakan dirinya laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan aku. Itu kata Allah. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah itu. Andai saja ada orang yang pernah melihat Allah, maka orang itu akan menjelaskan Allah itu wujud dan keberadaannya seperti ini dan seperti itu. Tak ada. Nabi Musa tidak pernah melihat Allah. Abraham tak pernah melihat Allah. Adam tak pernah melihat Allah. Tak ada yang pernah melihat Allah. Yesus tidak pernah melihat Allah. Bagaimana mau diceritakan Allah itu wujud, bentuknya seperti apa? Sedangkan tidak ada yang pernah melihat. 2 Samuel 7:22, Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi dan tidak sama seperti makhluk. Kalau tidak sama seperti makhluk, lalu mau digambarkan dengan gambaran apa? Ayo. Bang. Ini kan tentang Al-Quran ini yang menyatakan, yang menolak bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah. Artinya Allah. Bibelmu juga mengatakan Yesus bukan Allah. Di mana Yesus? Di mana di dalam Bibel Yesus itu adalah Allah? Di mana? Dulu.
Ini tentang penolakan dulu, tentang penolakan. Iya, di mana di dalam Bibelmu Yesus itu Allah? Di mana? Saya jangan nanya balik, jangan balik pembuktian itu dari saudara. Ini ada klaim bahwa klaim ini memang. Yesus bukan Allah. Ya memang Yesus bukan. bukan Allah. Al-Quran Tunggu, mengatakan tunggu. bukan. Jangan kemana-mana dulu. Bibel juga mengatakan bukan. Lalu Anda mau berdiskusi apa? Yesus itu Allah, mana dalilnya? Nah, Lucu Anda ini. jangan saya tanya balik lagi tanya. Yang menjadi Lah, pembuktian saya ini kan sudah bagaimana? menjawabnya, saudara. Laisa kami Saudara, inilah termasuk orang-orang yang memikirkan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Sudah ku jawab. Anda ngotot membantah itu. Sekarang Anda tunjukkan dalilnya di dalam kitab saudara. Yesus itu adalah Allah. Bukain datanya. Oh, enggak mau saya. Al-Quran berapa? Enggak mau saya. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Bukain datanya. Enggak mau? Enggak mau saya. Saya sudah tunjukkan. Mengklaim tanpa ada data itu namanya fitnah, termasuk Asy-Syura ayat 11. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu Allah, betul? Mana dalilnya? Tunjukkan. Ini Udah selesai. Saudara, Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'. Buka Lam datanya. yalid wa lam yulad. Buka data. Qul Kita huwallahu ini ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukti, Yesus bukan Allah. Yesus manusia. Al-Quran surah Maryam juga bisa, saudara. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Selesai kita. Nah, sekarang ketika Al-Quran mengatakan Yesus itu bukan Allah, apakah Anda ingin mengatakan Yesus itu Allah? Jawaban Anda apa? Yes, ya, dalil, tunjukkan, silakan. Mana dalilnya Yesus adalah Allah? Tunjukkan. 1. Bang, jangan di mute mulu kalau saya ngomong. Ya, silakan tunjukkan dalil Yesus adalah Allah tertulis Kita di Bible di mana? Kalau mau ngomong di mute, gimana mau bisa ngomong? Silakan yang lain tolong jangan di mute. Saudara kita ingin menunjukkan dalil di Bible Yesus adalah Allah. Silakan. Saya tunggu, Bang. Oke, saya mau menunjukkan data itu, tetapi Siap. tunjukkan dulu data yang saya minta. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Tunjukin datanya. Enggak mau. Enggak mau. Nah. Sekarang Anda tinggal Kalau sebutkan, Anda enggak usah kamu tunjukkan. Kamu sebutkan seperti saya menyebutkan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Tolong kamu tunjukkan, kamu sebutkan juga Bible surah apa, nomor berapa, bab berapa, nanti saya yang tahu. Silakan. Di mana disebutkan Yesus adalah Allah? Mana? Silakan. Sebut. Saya juga tidak mau menunjukkan kalau tidak ditunjukkan. Saya menyebut Asy-Syura Kita ini ayat 11. biar fair biar sama-sama tunjukin ayatnya. Saya menyebut Asy-Syura ayat 11. Kamu coba sebutkan. Di mana Yesus adalah Allah? Sebut. Coba buka datanya. Benar enggak? Saya nggak perlu buka. Saya cuma menyebut Asy-Syura. Di situ. Coba buka. Asy-Syura ayat 11. Coba. Oh, jangan di mute dulu. Kita jadi sama-sama gentleman. Jangan Saya penakut. menyebut Asy-Syura ayat 11. Ini orang ini masih dipertahankan atau tidak kalau begini nih? Saya tanya sekali lagi ya, saudara. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, itu artinya tidak ada dalil yang mengatakan Yesus adalah Allah. Saya sudah Saya menunjukkan. akan menunjukkan data Yesus. Nggak ada dalil, nggak ada Bang Handi. Silakan Anda istirahatkan saudara ini, Oke, siap. gantung di pohon sampai besok pagi biar dikerumuni semut. Nggak ada waktu. Tidak ada waktu untuk orang penipu. Saya boleh menanggapi perkataan Juma tadi. Boleh. Yud. Dia menyebut Yesus ada di Al-Quran. Di mana Yesus tidak ada di Al-Quran? Saya sudah baca bagus. surah 11. Ya. Ya, Karena Juma pernah berkata, jangan sama-samakan Nabi Isa dengan Yesus. Sekarang Juma sendiri mengaitkan Yesus dengan mengutip Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada Yesus.
Ini, Iya, bagus. coba baca dalilnya. Baik, Jadi Bang, jangan- baik. Baik, tadi Sama yang diluruskan. saya tadi ditanya, Yesus bukan Allah. Ya kan ya? Allah laisa kamitslihi syai'. Berarti Allah itu bukan Yesus. Karena Allah tidak serupa dengan Yesus. Yesus itu kan tokoh fiktif buatan Romawi, Bang. Memang nggak ada di Al-Quran Yesus itu. Bahkan di original teks kitabnya Yahudi, itu tak ada Yesus. Yesus itu siapa? Entah siapa apa Yesus itu. Gitu, saudara. Ya, yang dikenali oleh orang Yahudi hanya Yesua Hamasya, atau Yesua bin Nun, atau Yesua bin Miriam. Tak ada itu Yesus. Yesus itu dari mana itu? Dari Roma Yunani itu, Bang. Nah, kenapa saya membawa Al-Quranul Karim? Karena tema Yesus bukan Allah. Teman minta membuktikan yang tadi. Saya bacakan dalil. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan Yesus. Tidak serupa dengan apapun. Yesus itu kan sesuatu. Berarti termasuk Yesus. Begitu, saudara. Jadi jangan memahami Yesus dari kacamata Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada Yesus. Laisa kamitslihi syai'. Yang ada Nabi Isa. Ini berbicara mengenai Tuhanku. Karena Tuhanku namanya ada di dalam Bible. Kata Allah itu tidak ada di Bible, tapi di Indonesia dirampok, dicuri, dan digunakan. Makanya temanya Yesus bukan Allah. Paham situ ya, Bung ya? Jadi ketika tadi saudara kita Kristen muncul, tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Yesus bukan Allah. Saya kasih dalil, laisa kamitslihi syai'. Apa artinya laisa kamitslihi syai'? Tidak ada sesuatu pun yang sama, yang serupa, yang semisal dengan Allah. Berarti Yesus termasuk. Gitu, Bang. Naik ke sini jangan cuma bawa gigi. Itu pun tinggal 2 biji. Bawalah otak, akal, gitu ya, Bang ya, supaya bisa mencerahkan orang-orang yang mendengarkan. Silakan. Kalau gitu siapakah Isa di terjemahan? Atau siapakah Isa Al-Masih di gereja itu siapa ya? Jas, siapakah? Di terjemahan kamu ada namanya Isa. Dan di gereja ada nama Isa Al-Masih. Siapakah itu? Jawab, silakan. Satu, 2, Apa? 3, Di mood. 4, 5, Kenapa? 6, 7, 8, 9. Orang di mood bagaimana mau mute? Itu kamu bisa ngomong. Ya, dilepas-lepas di mood. Jas, ngomonglah. Ya, Ngomong. ya. Ngomong. Masalah apa tadi? Saya kan ini. Ya. Siapakah Isa Al-Masih di terjemahan Bible Anda itu? Dan siapa Isa Al-Masih merek gereja? Gereja Isa Al-Masih. Siapakah itu Isa Al-Masih? Silakan. Bisa. Satu. Berat itu, Bang. Oh, berat ya. Jadi kalau nyolong diam-diam baik gitu ya. Gimana? Iya. Oh, gitu. Saudara kita terlihat bertanya tajam, ditanya tumpul. Aduh, mampus aku. McFlurry, selamat malam. Selamat Pakistan. Gimana Bang Yas? Udah lanjut atau gimana? Saya cuma tegaskan, bisa nggak bahwa Yesus tidak ada di Al-Quran. Jadi kalau menilai Yesus jangan memakai kacamata dalil Al-Quran. Udah dijawab Bang Jumlah tidak ada. Udah Iya, dijawab tadi menjawab tentang Yesus mengutip ayat Al-Quran. As-Surah saya sudah baca juga. Jadi
Jadi jangan seperti itulah. Yesus itu nama yang diberikan malaikat, ya. Kamu berikan namanya Yesus, jelas itu di Alkitab. Nggak ada bang, nggak ada. Ada dia. Jadi Coba tunjukkan saya. Jangan sama-samakan. Tapi hari ini saya dengar menarik-narik Yesus ke Al-Quran. Ini di mana konsistennya? Itu loh. Astagfirullahaladzim. Saya masih dengar gitu. Saudara, saya ditanya, mana bukti Yesus bukan Allah? Oke, saya kasih ayat suci Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, termasuk Yesus. Ya jangan bilang kalau itu ayat untuk Al-Quran, tapi bukan ayat termasuk Yesus. Yesus awalnya adalah termasuk Yesus, karena Yesus itu serupa dengan saudara. Yesus itu serupa dengan saya. Yesus manusia, saya juga manusia. Anda lahir laisa kamitslihi syai'. Udah salah paham. Tuhanku tidak serupa dengan Tuhanmu, kawan. Nabi Isa al-Jadin Anbiya disebut roh kami yang kami hembuskan ke rahim Maryam. Yesus pun seperti itu, bukan Anda menyamakan. Malu. Gak malu. Gak malu. Anda menyamakan Yesus dengan Gak malu ya, barusan tadi kamu menyamakan katanya. Yesus juga begitu. Barusan ku dengar dari mulutmu. Yesus juga begitu katamu. Nah, maksud Nabi Isa aja di ayatmu. Kok gimana? Jangan samakan dengan Anda. Kok kamu sama-samakan? Yesus juga begitu. Enggak malu? Bukan begitu. Enggak malu gimana? Lah tadi saudara mengatakan jangan sama-samakan, tapi Anda mengatakan Yesus juga begitu. Kok disama-samakan? Saya ingin disama-samakan bahwa Anda mengatakan Yesus sama dengan Anda sebagai manusia. Dari kelahirannya itu sudah beda, dari sumbernya itu sudah beda. Bang Fe. Makanya saya tarik saudara, dengar dulu saudara. Naik ke sini jangan cuma modal gigi, naik ke sini pakai akal. Saya ditanya sama orang Kristen, mana dalilnya Yesus bukan Allah? Saya kasihlah Al-Quran, Asy-Syura ayat 11. Al-Quran itu mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak serupa dengan batu, tidak serupa dengan pohon, tidak serupa dengan Adam, Abraham, Yesus, kamu dan semuanya. Tuhanku tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22. Itu jelas itu. Sedangkan Tuhanmu serupa dengan anak bayi. Gitu loh saudara. Jadi kalau bicara itu yang inilah. Jadi begini, jadi kalau dalil Al-Quranmu itu pakailah ke Al-Quranmu, bukan untuk menilai Yesus. Ya saudara, saya tadi ditanya tolong tunjukkan di dalam Al-Quran dalilnya bahwa Allah bukan Yesus, maka kutunjukkan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Yesus itu manusia, dia punya konto sama seperti saya. Punya konto dia. Yesus manusia. Jadi emang apa masalah? Ya, berarti tidak sama dengan Tuhanku dan tidak sama dengan Tuhannya Yahudi. Tuhan Anda itu sama Tuhannya orang Hindu. Siapa itu? Krishna. Sama dengan Tuhan Anda itu. Tapi tidak sama dengan Tuhan kami. Gitu Bang. Naik ke sini jangan modal gigi. Sudah gitu tinggal 2. Gimana sih Bang? Ini Islam ini. Saya tahu yang Kristen itu. Ini Islam semua yang di bawah ini. Tolong yang Islam aja. Prestasinya. Iya. Siapa yang prestasi lagi nih? Siapa nih? Rimba siapa nih? Rimba. Ya Rimba, selamat malam Rimba. Islam apa Kristen? Katolik atau Protestan? Rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Islam Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Islam sekali lagi saya minta, jangan minta permintaan naik, karena di atas sudah ada guru-guru kita.
Jangan minta lagi, minta naik. Jadi habis waktu kita. Habis waktu kita, yang Kristen aja lah naik. Saya mohon yang di bawah ya. Ya, saya mohon yang di bawah. Jangan yang Islam naik. Ya. Ya, nih siapa nih? Yang Islam tolong ditarik lagi permintaan naiknya. Payah saya memilah ini. Milah-milah sampai payah saya. Kulianto nih, ya. Kulianto, selamat malam. Islam apa Kristen? Katolik atau Protestan? Kulianto. Oh, malah di mute. Oh, iya. Silakan Bang Kaisar di apa namanya? Iklan dulu Bang, biar di bawah dapat pencerahan sedikit Bang. Iklan dulu. Bang Kaisar. Baik monitor. Teman-teman kencangkan tap layarnya teman-teman ya. Ini sudah mulai gaduh ini saya lihat ini. Nggak bisa menjawab ya. Sebentar ya teman-teman, kencangkan tap layarnya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, pada malam hari ini, seperti kata Bang Zuma malam ini, wejangan vitamin yang penuh gizi, naik ke atas jangan cuma bawa gigi, bawalah akal otak dengan isi, kalau otaknya cuma berisi 2 biji, kau turun minum kopi campur tepung kanji. Ingat, dengan... Capek Bang Zuma kawan-kawan, capek. Tepung kanji katanya. Jadi gini teman-teman ya, dengan lembut dan penuh sabar, Gurunda Zuma tabah mengajar. Tapi kalau kau kejang dan kurang ajar, Bang Zuma nubuatkan kau jatuh terkapar. Jadi sekali lagi temantemanku yang terkasih, oten-oten yang penuh berisi, ya, tolong kalau naik itu dengan penuh optimis. Kau boleh naik dengan optimis ya. Ingat, saya ingatkan lagi untuk teman-teman di bawah, tolong tap layar. Dan untuk teman-teman Kristen, saya ingatkan untuk kalian penyembah raket nyamuk, naik di sini jangan ngamuk-ngamuk, diskusi jangan berisik dan buat pusing, itu congor atau knalpot racing. Kalau cuma cerdi, ular pun lebih licik, beracun dan buat hidupmu gugur. Sesama oten pun kalian otak-atik, naiklah kalian tertib, beradab dan jujur. Kita suka lawan diskusi akademis dan kompeten, bukan kelas jemaat oten yang impoten. Jika bertanya berisi dan bermakna, dan jika menjawab pakai dalil dan data. Teruntuk kalian penyembah karet pelampung yang percaya roh Tuhan mengapung-apung, ingat, bawalah data dalil konsep tungtung, jangan pula kau bawa dalil pak ketipung. Kitab para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli. Percaya Tuhan satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampul diam mati di tempat. Sekian, stay tune. Ya, maaf, selamat malam. Itu masih iklan dari Bang Kaisar. Selamat malam, maaf, Islam Katolik atau Protestan? Maaf. Kenapa ini El Sadai? Siapa El Sadai ini? Ini Kristen ini El Sadai. El Sadai, selamat malam Mas Ray. Selamat malam. Kristen ya? Selamat malam. Ya Kristen ya? Iya dong. Nah, oke, lanjut. Silakan. Mau tanya apa dengan Bang Zuma? Lanjut. Ini judul bagus nih. Ya. Maksudku ini Bang Zuma gini, Bang Zuma kan Yesus bukan Allah. Wah, pintar Bang Zuma ini. Mantap. Cuma itu doang? Ya, cuma itu doang, ya. Waduh, kirain saya nggak mau debat. Gini Bang Zuma, abang udah dilibatkan. Gini Bang Zuma, maksudku sih Bang Zuma, kan Yesus bukan Allah. Apa hubungannya Bang Zuma sama LUU kalian? Ngomong apa ini? Abang udah habis berapa tua Bang? Berapa botol Bang? Berapa botol? Maksudku sih ini kan, ini kayak abang mabuknya udah habis berapa botol? Maksudku sini Bang, mungkin salah diri.
Kau itu lucu loh. Kau itu minum seloki, mabuk kau segoni. Tahun barunya kau minum, mabuk kau sekarang. Lucu kau ini. Bukannya lucu kan? Gini bang, kan gini ku tengok dulu dia ini mantap dulunya ini. Terus kau naik kata bukan untuk sih. Kalau begitu jangan ada lagi kata Allah di dalam Bibelmu ya. Loh, gini Bang Juma, kan kita di Indonesia, janganlah kita dari gaji Arab. Nggak boleh Ya, gitu. kalau begitu kenapa jadinya Tuhan menjadi Tuhan Arab juga? Kan lucu. Kan Allah itu kan gelar Bang Juma buat kami. Kata siapa? Kata kami. Oh, yang dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya Tuhan itu, Allah itu gelar? Nah, kita berakal dulu Bang Juma ya. Nah, kalau ahli itu kan alif lam ha. Kan gitu. Iya. Islam kan gitu. Iya. Ya. Terus? Kalau kami kan Elohim kan Allah kami kan gitu artinya. Kok Elohim pula? Kenapa jadinya ke Elohim? Itu ya, Tuhan Yahudi itu. Ya itu kan Tuhan kami juga. Kata siapa? Ya kan kata kami. Tuhannya Elohim tidak pernah jadi manusia. Lu kan firmannya yang dari manusia. Firmannya siapa? Firmannya Elohim. Jadi manusia. Iyalah. Oh, kalau itu firmannya Elohim jadi manusia, firmannya Elohim jadi alam semesta. Berarti alam semesta ini juga kan firmannya yang hidup dan kekal kan gitu. Ya. Alam semesta ini berasal dari firman. Iyalah. Nah, anak Maria juga berasal dari firman kan? Iyalah. Nah, sama statusnya ciptaan. Berarti Yesus bukan Allah, karena Yesus ciptaan. Gini Bang, bukannya kan gini. Kita berbalik ke yang satu kan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti yang dari Allah, yang berasal dari Allah, kan bisa dibilang Allah juga. Kan gitu. Iblis juga berasal dari Allah. Berarti kan iblis namanya juga iblis. Namanya juga berarti, iblis kan gitu. Kan dikatakan dia berasal dari Elohim. Iblis berasal dari Elohim. Berarti iblis juga Elohim. Bukan, kan iblis itu kan dari malaikat yang diciptakan, yang menentang Elohim. Tapi iblisnya dari Elohim. Berarti iblis juga Elohim. Gini Bang Juma, kan dulu kan diciptakan malaikat. Malaikat ini kan menentang Allah Elohim kan gitu. Beda lagi Bang. Iblis. Beda lagi. Kalau iblis dari Elohim kan jelas tertulis itu bahwa Tuhan iblis berasal dari Elohim. Gitu. Jelas itu. Tapi kan iblis ini kan dari malaikat dulu ini Bang, dari malaikat yang menentang dia kan gitu, dibuanglah dia kan, jadi iblislah dia kan gitu. Beda Bang, bukan begitu. Gini Bang, kita harus tahu konsep menentukan mana mungkin Tuhan, mana mungkin Allah kan, mana dia kan memilih contohnya memelihara iblis yang kayak gitu. Gak mungkin kan dia udah dibuang ke bumi dia, karena apa? Kan dia melawan Allah Elohim sendiri kan gitu. Iya, tapi masalahnya kan iblis itu juga berasal dari Elohim. Gimana dong? Ya kan itu kan malaikat dia, tapi dia menentang kan gitu. Ya itu beda lagi. Gimana dong? Gini Bang, kan gitu kan Tuhan Yesus itu kan firman Allah Elohim, dari ajaran Tuhan Yesus pun nampak kan gitu.
dari hukum Taurat kan gitu. Dari 10 hukum Iya, Taurat. semua ciptaan itu berasal dari Elohim. Iya. Nah, berarti apakah yang berasal dari Elohim itu adalah Elohim? Kan yang berasal dari Elohim itu kan itulah yang namanya Tritunggal kan gitu. Kok jadi Tritunggal pula? Apa yang Anda ingin sisipkan masuk ke situ? Tuhan Anda. Nah, kan Tuhan Anda mau masukkan ke dalam situ. Nah, kan di Tritunggal itu kan Bapak, Anak dan Roh Kudus kan gitu. Dalam kesatuan Bapak Elohim kan gitu. Ngomongnya apa abang ini? Maksudnya gini bang, kan kita Kayak mabuk kayaknya bang. Bukannya mabuk. Kenapa Elsadai? Aku tanya aja, kalau aku mau bertanya sama ya, kenapa sampai sekarang si Madun dilarang bapaknya main bola? Coba jawab. Si Madun, kok lagi si Madun? Ya udah, segitu ya kemampuanmu, kau ngomong pun tak beres. Bagus kok jawab aja. Maksud begini, ya kita dulu konsep sang sumber dan sang firman kan gitu. Yesus itu bukan sang sumber. Yesus itu justru berasal dari sang sumber. Yesus itu kan gini bang, kan di Yohanes 1 menyatakan firman adalah firman. Firman itu bersama-sama kan gitu. Iya, firman yang bersama-sama, bukan Yesus. Kan firman kan Yesus. Firman di mana dalilnya firman itu adalah Yesus? Di mana? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalil? Kan adalah Yesus. Yohanes 2 ayat 1, Lukas 2:11. Nggak ada di situ Yesus adalah firman, nggak ada. Telah Kristus. Nah, Kristus itu apa? Apa itu Kristus? Juru selamat manusia, kan itu artinya sang Mesias. Nah, Kristus artinya apa? Kristus sang Mesias. Mesias artinya apa? Mesias sang Kristus gitu. Ya Kristus. Nah, itu terus bolak-balik. Apa itu Kristus? Kristus adalah Mesias. Apa itu Mesias? Mesias adalah Kristus. Ya gini bang. Gimana ini? Dan itu kata-kata itu disampaikan melalui malaikat Gabriel. Aduh, mabuk kayaknya Bang Zuma. Mabuk kayaknya. Paham ya? Paham nih. Coba Bang Handi diterapi dulu Bang. Melalui Bang Handi, ini bagi Bang Handi nih. Oh iya, saya boleh bertanya ya. Saya boleh bertanya ini An-Nisa 80. Nah, taat kepada Muhammad sesungguhnya taat kepada Allah. Padahal kita dengar sering tidak ada yang disetarakan dengan Allah. Nah, kalau seperti ini, tolong dijelaskan. Taat. An-Nisa ayat berapa? Kok ayat 40? An-Nisa ayat berapa itu dibilangnya? Kok ayat 40 sih? Gerindra naik lagi. Ini tadi disapa nggak nyaut ini. Anda tiping tolong yang Kristen jangan naik ke komad ini. Halo. Gerindra. Ya halo. An-Nisa ya, halo. Ayat 80 saya bacakan ya. Saya bacakan Bang Juma. Bang Juma. Halo. Iya halo. Halo. Saya bacakan barang siapa menaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Nah, ini kan seperti satu mohon maaf ya, setara, ya kan? Padahal Muhammad bukan Tuhan, Nabi berarti manusia. Ya, nah, ini tolong saya hanya minta penjelasan saja, begitu. Ya, baik. Ya kan. Baik. Ya. Jadi gini Bang. Allah Subhanahu wa taala itu pencipta langit dan bumi.
ketika kemudian Allah ingin dikenali oleh makhluknya bernama manusia, maka Allah mengutus nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat 80 juga dikatakan di dalam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang kekuasaan atau pemimpin yang ada di antaramu. Artinya, kalau kita taat kepada Nabi Muhammad, berarti kita taat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memerintahkan kita menyembah kepada Allah. Tidak ada perintah Nabi Muhammad yang mengajarkan kita menyembah kepada Nabi Muhammad. Perintahnya agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Ketika kita taat kepada perintah Nabi Muhammad tersebut, maka kita akan taat menyembah hanya kepada Allah. Sama seperti ketika presiden memberikan perintah kepada gubernur untuk mengajarkan kepada para bupati agar mencanangkan kemudian satu perintah atau ketetapan. Maka mentaati gubernur sama halnya mentaati presiden. Bukan berarti gubernur itu adalah presiden, enggak. Tetapi para nabi tidak akan berkata-kata dari diri mereka. Apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Itu sudah pasti. Jadi mentaati Allah sama halnya mentaati Rasul sama halnya mentaati Allah. Bukan menyembah. Bukan berarti menyembah Allah sama dengan menyembah Nabi Muhammad, enggak. Makanya tidak ada perintah sembahlah aku kepada Nabi Muhammad, minta disembah, enggak ada. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Jadi mentaati Nabi Muhammad sama dengan menyembah kepada Allah. Karena aturannya pasti sembahlah Allah, jangan yang lain. Demikian. Oke, boleh lanjut saya bertanya Bang Juma? Boleh, silakan. Jadi saya begini, kan selalu ada begini sahabat Nabi. Tentu kalau sahabat itu melihat kehidupan sehari-hari, perilakunya bagaimana. Pertanyaan saya, kalau ada sahabat, kenapa di antara 4 mazhab itu sholatnya caranya beda, bacaannya pun beda. Dan sekarang kita lihat di masyarakat. Contoh, Bang. Ya kan? Buya Sakur pun sudah menjelaskan, Dokter Buya Sakur dia sudah 20 tahun di negara-negara Islam melihat cara sholat dan bacaannya berbeda-beda antar mazhab. Oke. Jadi maksud saya gini. Silakan Bang. Abang kalau kasih data kasih pernyataan, kasih bukti di mana sholatnya umat Islam itu berbeda, silakan. Mungkin Bang Juma salah tahu lah cara gerakannya. Ada yang Bang Juma pasti tahu lah maksud saya. Ada yang kurang, ada yang ini gitu. Jadi maksud saya gitu, saya cuma lah kalau ada sahabat yang itu polanya sama, bacaannya sama, begini sama. Tapi saya baca-baca kok ada beda-beda. Buya Sakur yang sudah 20 beda tahun pun. Yang beda yang mana Bang? Tunjukkan. Coba. Ya kalau jadi Bang Juma tidak tahu. Silakan yang bedanya mana? Anda membawa narasi. Mana bedanya mana? Ya ada yang main jari, ada yang kunut. Nah, dengar itu ya, ada yang begini, ada tangannya di atas kuping, ada di bawah kuping, ada yang begini. Itu Bang Juma. Saya hanya bertanya supaya Anda jelaskan gitu. Saya tidak memframing ya bertanya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya. Nah, Nabi Muhammad salatnya dipercontohkan semuanya kepada para sahabatnya. Ya. Maka sahabatnya ada yang kunut mengikuti pada saat Nabi kunut. Ada yang tidak kunut mengikuti pada saat Rasulullah tidak kunut. Semua pernah dicontohkan oleh Rasulullah.
maka salah satu di antaranya mau dicontoh silakan, mau contoh semuanya juga silakan. Tidak ada yang salah karena semuanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu. Yang masalah itu Yesus tidak pernah mencontohkan jingkrak-jingkrak di gereja. Tapi kenapa kalian lakukan? Kan gitu bang. Kalau kami sholat zuhur dengan pola seperti itu dicontohkan, dengan pola yang lain dicontohkan. Semua ada contoh dari Rasulullah. Jadi ketika Rasul mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka kami semuanya punya tata cara yang bersumber langsung dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ada yang menggunakan. Gitu tapi saya begini Bang Juma begini. Tapi di antara mazhab itu, kalau begitu batal sholatnya sampai ada tuduhan seperti itu. Sama dengan wudu. Kalau wudu kesenggol perempuan ulangi. Mazhab lain mengatakan tidak. Jadi sebenarnya kan yang benar yang mana kan gitu. Semuanya benar. Gitu, orang yang menyentuh wanita kemudian mau melaksanakan wudu ulang sah itu. Kalau dia menyentuh kemudian perempuan dengan niatan yang maksiat, ada syahwat di situ, itu tidak sah, harus mengulang lagi wudunya. Tidak ada masalah dalam Islam. Semua itu pernah dicontohkan oleh Rasul dan diajarkan dan menjadi ketetapan Rasulullah. Yang salah yang tidak wudu atau yang tidak tayamum. Gitu. Seperti Yesus wudu, tapi orang Kristen tidak wudu. Nah itu. Yesus tayamum, kalian tidak tayamum. Gitu bang. Yesus tidak mengajarkan wudu, tidak ada perkataan Yesus untuk. Oh, tidak bisa. Di dalam kitab Imamat ayat 15 nomor 11, Keluaran 30 nomor 17 nomor 21, itu semua adalah pelajaran-pelajaran wudu yang Yesus sendiri kemudian mengatakan tidak boleh dihilangkan. Matius 5 nomor 19. Ada aturan pembasuhan. Ada aturan bagaimana mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, baru masuk ke dalam bait suci. Tidak boleh ada barang najis pada diri seseorang. Harus dia beribadah berdasarkan dengan perintah untuk mengkuduskan diri dan mengkuduskan bait suci. Tidak seperti di gereja. Jangankan wudu, makan babi, mandi gereja bang, nggak bisa kayak gitu. Bang Juma, kalau bicara babi haram, kalau itu alasan Islam, kalau di kitab Imamat, unta pun nomor 1 haram, unta, babi, unta. Jadi kenapa hanya babinya? Ada beberapa di kitab Imamat, tiba-tiba hanya babi, daging unta pun haram. Banyak lagi, ada berapa itu? Itu maksud saya. Di sini kalau kita lari ke situ ya. Nah, inilah kalau kita suka nyamar-nyamar jadi agama Yahudi. Agama Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Yahudi, nggak berlaku untuk seluruh umat manusia. Itulah gunanya akal. Jangan namanya saja akal, tapi mulutnya berbicara selevel dengan pantat ayam, gitu bang. Malu kalau kita itu manusia. Kalau di Taurat itu babi, unta, ini haram. Sekarang itu untuk Yahudi. Itu untuk Yahudi. Iya, sekarang Islam tolong terangkan babi itu menjadi haram. Apa persoalannya dengan Islam? Gak ada persoalan. Seketika itu dilarang. Tidak ada kemudian persoalan. Allah melarang, ya sudah, selesai. Karena kami ini umat Islam, sami'ana wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mengikuti. Kami tidak membangkang. Kalau sekiranya Allah memerintahkan kami untuk jangan makan ayam, kami pun tidak makan ayam. Karena kami adalah hamba Allah. Kami hamba Tuhan yang harus tunduk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya mentaati segala peraturan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memberikan aturan kepada Bani Israel, kami tidak ikut-ikutan. Kami bukan nyamar-nyamar domba. Kami memiliki syariat sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kami ikuti ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi kami. Kami tidak plagiat nyamar-nyamar agama Yahudi. Tidak seperti orang, bukan kitabnya tapi diambil terjemahannya lalu dijadikan sebagai kitab. Tuh, demi apa? Untuk melancarkan aturan baru yang mereka buat-buat sendiri. Gitu bang. Oh, kalau begitu Bang Juma,
Hanya orang Yahudi yang punya tradisi sunnah dan memang ada di kitab mereka. Tidak bisa. Dulu, tidak bisa. Kami tidak bisa. Tunggu dulu. Tidak bisa karena Rasulullah mengajarkan, Nabi kami memerintahkan ada beberapa hal yang fitrah dalam Islam. Salah satunya di antara 5 itu adalah bersunnat, Bang. Itu perintah Nabi kami. Kami pengikut Rasulullah. Tadi Anda membaca atiullah wa atiur Rasul. Iya kan? Anda tadi memberikan dalil itu. Saya mengatakan dalil itu jelas. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Nah, Rasul kami memerintahkan untuk bersunat. Kami bersunat. Rasul dikasih kapasitas untuk memberikan dan menjabarkan apa yang diserukan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Gitu. Ikutilah ajaran Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim adalah sunnat. Maka kami diperintahkan mengikuti itu. Nah, Islam sunnat, Yahudi sunnat, Kristen tidak sunnat. Ikut siapa? Coba, ikut siapa? Yahudi ikut Nabi Ishak, Islam ikut Nabi Ismail, Kristen ikut siapa? Setan tidak sunat, Bang. Dan satu hal lagi yang saudara Joas harus tahu. Di dalam kitabnya Yahudi, Yesaya 66 nomor 17, nomor 15 sampai 17. Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Tidak ada tertulis pemakan onta. Nah, kamu pemakan babi, kamu akan dibakar oleh Tuhan. Ada nggak tertulis Tuhan akan datang membakar pemakan babi? Tidak ada. Yang dibakar pemakan babi. Pemakan onta. Nggak ada pemakan onta mau dibakar. Yang ada pemakan babi. Dan Kristen identik dengan menu makanan yang bernama babi. Pusing kepala orang Kristen kalau dalam satu hari tidak makan makanan haram yang diharamkan oleh Elohim. Pusing 7 keliling. Lupa istrinya, lupa anaknya kalau dia tidak makan babi dalam sehari. Itu, Bang. Sedangkan itu adalah makanan yang diharamkan oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda makan? Karena Anda bukan Yahudi. Jawab aja. Itu aturan untuk Yahudi. Kami makan anjing, kami makan monyet, makan biawak, makan kuda nil, dinosaurus, karena kami bukan Yahudi dan kami bukan Islam. Gitu jawabannya. Kalian memang di luar dari agama Yahudi, agama Samawi. Gitu, Bang. Jawabannya. Kenapa Kristen makan kuda nil, biawak, ya, makan semuanya? Karena memang di Kristen dibebaskan, dibiaskan kemudian untuk makan apapun. Seperti itu, Bang, ya. Sedangkan kami enggak. Yahudi punya aturan, Islam punya aturan. Kristen tidak punya aturan. Siapa yang menginginkan agar manusia tidak punya aturan dalam hal makan dan minum? Siapa, Bang? Kristen. Bukan. Bang Andi, siapa yang mau agar manusia tidak punya batasan dalam makan dan minum? Iblis. Tadi Bang Juma baru bilang berlaku untuk Yahudi. Sekarang menarik-narik kepada Kristen. Sekarang saya mau beritahu perkataan. Saya sudah bilang, mengaku aja bahwa kami Kristen sama seperti kerah, tidak diberikan aturan main. Bilang gitu, Bang. Di Kristen tidak diberikan aturan main makan. Bebas, seperti monyet. Mau makan apa saja. Karena kenapa? Adam diberikan aturan makan. Abraham diberikan aturan makan. Musa diberikan aturan makan. Yesus diberikan aturan makan. Nabi Muhammad diberikan aturan makan. Iblis menghapus aturan makan. Kristen ada nggak aturan makan? Nggak ada. Meja pun bisa. Pesawat kalau bisa digoreng sama Kristen dimakan pesawat itu. Tank, helikopter, kalau kalian bisa bikin kolak, dikolak itu. Kapal selam, kapal laut, tiang listrik, aspal digulung kasih bumbu kecap, segitu bisa kalian makan. Andai bisa, Bang. Karena memang dikatakan 1 Korintus 10:23 segala sesuatu diperbolehkan.
Segala sesuatu halal bagiku. Itu di kitab saudara. Bahkan saudara boleh makan daging manusia. Dalilnya jelas. Jadi begini Bang Juma, boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Gimana? Mbak, taruh lo Banyu kasih pertanyaan baru Anda bicara. Kasih dia pertanyaannya, Pak, baru dia bicara. Iya. Siapa yang ngajarin Anda kemudian makan segalanya? Jawab. Ya, silakan. Karena itu kayak identik dengan omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Kok mirip-mirip Bang itu? Maaf ya, maaf nih. Karena di dalam Bible dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Gitu Bang. Silakan dijawab Bang. Ya begini soal masalah Matius 15 ayat 11, Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut. Jadi karena dari mulut itulah, dari hatimu, itu yang dijaga. Itu hal cuci tangan dan tidak cuci tangan Bang. Bukan masalah makanan mini bahkan atau tidak. Gak ada itu. Bukan masalah babi. Itu yang haram situasinya. Bah, ini lagi akal kucing. Akal kucing muncul. Akal ayam, akal semut. Ya, ini ngomongin di dalam kitab Matius itu, Bang. Itu di Matius itu boleh dimakan tapi situasi tertentu. Betul kan Bang Juma dalam Al-Qur'an? Iya, betul. Betul, tetap haram itu, saudara. Babi itu tetap haram, tapi ada kondisi di mana babi itu dibolehkan ketika tak ada lagi makanan yang lain. Kalau haram lah selamanya. Itu darurat. Itu darurat. Darurat. Coba tanya, di sini ada orang Yahudi. Apakah ada kondisi di mana makanan yang haram itu bisa dikonsumsi? Bagaimana diceritakan Nabi Daud ketika dia lapar, yang tadinya dilarang makan persembahan, makan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan, dimakan oleh Daud karena darurat. Coba tanya kepada praktisi Yudaism sahabat kita Akhi Billy. Apakah ada? Iya, dalam hal Daud ya, ketika dikejar-kejar oleh Saul ya, dan dia akhirnya terpaksa meminta kepada imam besar pada waktu itu untuk bisa makan, karena kalau enggak dia mati. Mati. Ada istilah pikuah nefes, menyelamatkan jiwa. Jadi kita harus hidup. Ada 3 hal yang mendingan kita pilih, kita mati, suruh menyembah berhala, suruh membun-bun, sama satu lagi apa itu aku lupa. Pokoknya itu mendingan pilih mati daripada kita harus cuma berhala. Tapi kalau dalam soal makanan, kita makan. Pikuah nefes, menyelamatkan jiwa. Darurat. Itu saudara. Tolong tunjukkan di dalam kitab Anda di mana itu boleh ya. Kalau memang manusia aja di kitab Anda boleh dimakan kok. Di mana dibilang ditulis mana Bang Juma manusia? Baik, kalau ada dalilnya, coba sebutkan manusia di mana. Anda jangan mempreming seperti itu. Nanti penontonmu makin, pendengarmu makin sesat. Jelas dong. 1 Korintus 10 nomor 25. Itu satu. Yang kedua 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kemudian di dalam 1 Korintus 10 nomor 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Pertanyaan saya, kalau ada orang memotong manusia lalu dijual di pasar daging, menurut data ini boleh nggak dimakan? Jawab dulu. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Pertanyaan saya, kalau ada orang nih memutilasi manusia lalu membawanya kemudian ke pasar daging dan dia tahu itu daging manusia, berdasarkan 1 Korintus 10:25, boleh tidak dimakan? Ya, boleh nggak Bang? Kalau Anda itu nggak usah dijawab Bang Juma.
Nah, ini dalil. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Dalil. Ini dalil, Bang. Makanya kalau Anda lihat di pasar-pasar Kristen itu, semua binatang ada di situ. Tikus, balau, kablama, anak cuntili, ada semua di situ dijual. Pararang, padale, setan, popo, parakang, hantu belau, semua ada di sana dijual. Ada, Bang. Jas, kamu baca dulu 1 Korintus 10:25, Jas. Kamu nggak pernah pakai data, coba kau baca dulu itu. Di situ tidak ada kata manusia. Coba baca dulu, woi. Berasumsi. Iya kan begitu. Coba baca dulu. Bang Andi, coba dibacain Yohanes 6 ayat 54 itu yang jelas-jelas tertulis suruh makan. Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 54. Saya baca ya. Saya baca ya, tunggu ya. Iya sih. Tuhannya dimakan ini malah. Oh ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari zaman. Oh, makan daging manusia, daging Tuhan dimakan. Nanti kalau bukan kita mau menghina ya. Ini ada tertulis, Bang, itu data. Ya itu. Coba terangkan ini, Bang. Saya baca dulu, saya baca sekali lagi baru Anda terangkan ya. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini daging siapa, Bang, dimakan ini, Bang? Silakan. Silahkan. Ya kalau baca letter tag Anda tafsirkan seperti itu nanti. Saya nggak nafsir lagi nanya. Lagi nanya. Saya udah Alegoris. Saya udah Ini saya mau tanya dulu. Saya lagi diam dulu. Nanya melulu nggak pernah jawab. Diam dulu. Barang siapa yang makan dagingku, minum darahku. Ini daging siapa dan darah siapa? Silakan. Jawab. Nanya melulu nggak pernah menjawab. Ini daging siapa dan darah siapa? Dimakan dan diminum. Jawab. Sekali-kali menjawab ya, Bang. Bro. Dilarang ditanya nggak pernah menjawab. Ulangi lagi pertanyaannya, ulangi lagi. Oke, saya baca lagi. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Pertanyaannya, ini daging siapa dan ini darah siapa? Silakan. Pingsan dia. Bang Juma pingsan anak orang nih. Bukan aku lah, Bang. Bang Billy nih bikin pingsan anak orang nih. Bang Billy gak bener lu. Pingsan lo. Pingsan. Gimana dong? Masih punya nyali kau Juma? Mantap. Masih punya nyali ternyata kau ya. Oke, Juma, kita mulai. Sekarang Jas, daging siapa, darah siapa itu yang dimakan dan diminum? Jawab dulu. Jawab dulu. Itu saya terangkan, itu mengikuti ajarannya, menerima, paham. Udah, kalau mengikuti pikiran itu saya tidak mau. Karena Anda mengartikan daging. Daging sesungguhnya. Jadi saya sudah terangkan, Anda maksa terus. Jadi kan susah begitu. Saya mau menanya nih ya, Bang Juma. Enggak dulu, jawab dulu. Enggak bisa. Ini daging siapa, darah siapa? Jawab dulu. Itu perumpamaan bahwa kita menerima ajarannya, mengikuti perintahnya. Itu artinya itu. Orang daging kok perumpamaan, kok daging? Daging perumpamaan dia apa? Daging. Sudah. Jadi kalau hanya mengikuti jalan pikiran. Enggak, ini tertulis. Daging itu umpamanya apa? Darah itu umpamanya apa? Kan perumpamaan nih, silakan. Macet.
Kan perumpamaan ya. Nah, itu daging umpamanya apa? Darah umpamanya apa? Ngomong dong, daging itu umpamanya roti. Saat perjamuan kudus, daging roti. Kalau darah itu anggur, mabok dikit. Jawab dong kayak gitu. Perjamuan kudus lo makan roti ibarat daging Yesus lo. Lo minum anggur campur alkohol, yaitu ibarat darah Yesus. Kau itu nggak mau menjawab ah. Menyerah aja bang. Pulang yuk. Bang. Jas, pulang yuk. Boncengan kita yuk. Daripada jadi bulan-bulanan di sini bang. Ada luka tahunan Gurunah. Bang Zuma, ada luka tahunan di bawah ini kan gimana? Ini nabinya orang Kristen ini. Silakan, selamat malam Bang Luga. Bang Lubang. Selamat malam. Selamat malam. Jadi Wanes ini kan mau mendirikan kerajaan di hadapan rasul-rasul. Menurut Bang Juma gimana? Nah, ya harus jadikan Bang Luga ini sebagai pembawa petunjuk mereka lah. Harus. Iya saya bilang, tapi kan mereka ini kan ngotot, ingin menunjukkan kepiawaiannya dalam bersilat. Mereka mengeluarkan jurus-jurus mabok di depan saya. Menurut Bang Juma gimana? Perlu nggak setempeleng muncungnya ini? Aduh, gimana dong? Ini orang-orang Kristen ini kalau mereka mengimani kitab Wahyu, ya mau tidak mau mereka harus mengakui kenabian ini. Luga. Luga, iya betul. Jadi kalau Luga ini harusnya dianggap sebagai nabi abad baru bagi kekristenan. Iya. Jadi mereka ini iri kan, karena kan Bang Juma dan kawan-kawan sudah mendukung Luga sebagai nabi Kristen. Yeah. Bang Billy juga perwakilan dari Rabi Jerusalem juga sudah mendukung Luga. Nah, Wanes ini berpikir nanti kita mau makan apa? Ya dalam hati gue ya itu dari talo lah. Lo mau makan nggak makan juga, kalau lo menolak Nabi ya itu urusan lo. Itu dia makanya. Tadi teman kita Kristen itu saudara akal tuh, coba luruskan dulu itu Bang Luga. Siapa itu? Itu si Kibinirin. Kabur dia itu. Kalimantan mana? Orang kampungnya Banyuma itu, aduh.